Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sudah tiba waktunya, sudah jam 4 sore, kita akan segera memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tapi terlebih dahulu, Om mau sapa dulu nih, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat sore anak-anak. Saya kira masih ada yang banyak ngantuk ini, masih yang banyak semangat ini, kurang kedengeran. Om sapa lagi ya. Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Sudah lumayan, sudah semangat. Kita akan bangkit, kita bangkit semua. Kita akan menyanyikan lagu dari Selamat Sore Bapak. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dari atas kembali, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Live sekali lagi. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, tutup mata, tangan di dada, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Sore hari ini, kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, supaya kami layak datang kepadamu. Urapi kami, urapi guru-guru kami, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Urapi juga semua peralatan yang kami pergunakan, kuasa iblis setan yang coba mengganggu dalam bentuk roh jahat, roh najis, roh main-main, roh nakal yang mau mengganggu, kami usirkan dalam nama Tuhan
Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk. Kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Sekali lagi, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Puji Tuhan, Tuhan mencintai kita semua, anak-anak kecil, anak-anak besar, pemuda-pemudi, ibu bapak, kakek nenek, semuanya Tuhan cinta. Tuhan Yesus mengasihi kita sampai rela berkorban nyawa, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Biarlah kita juga mencintai Tuhan, biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Sampai kita rela berkorban apapun untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari I Love You Jesus. Bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bahasa Inggris sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Dengan bahasa Jawa. Kula tresno Yesus, jero banget. Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Bahasa Inggris dengan gerakan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Puji Tuhan, Om akan beri pengumuman sedikitnya. Seperti biasa, pengumumannya masih sama. Minggu depan anak-anak sekolah minggu tetap beribadah secara online. Dimulai jam berapa?
jam 4 sore. Jadi anak-anak jam setengah 4, anak-anak harus mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah makan, biar semangat, sudah pakai baju rapi, disiapkan juga TV, alat-alatnya TV, mungkin pakai TV, televisi, HP, ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer, disiapkan, dikoneksi internetnya juga dicek. Nah, duduk kalau misalkan belum ibadah, belum dimulai, duduk yang manis semuanya, tunggu sampai jam 4 ibadahnya dimulai. Tapi jangan lupa sebelumnya dulu juga harus isi absen ya, biar anak guru-guru bisa tahu kalau kalian mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terus kalau anak-anak, kalau waktu ibadah, sekalipun ibadahnya online, tetap harus sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur, jangan sambil lari-lari, atau sambil mainan, sambil ngomong-ngomong, sambil main HP. Biarlah kita sungguh-sungguh untuk beribadah melayani Tuhan. Om undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami tak siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami tak siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Anak-anak, kita akan berdoa menyambut firman Tuhan. Tutup mata, tutup mata, tangan di dada, tangan dilipat, tirukan Om berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada kuasa iblis, setan yang mau mengganggu ibadah hari ini dalam bentuk roh jahat, roh najis, roh keras hati, roh main-main, roh ngantuk, apapun bentuknya. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak disiapkan bukunya, disiapkan buku catatannya. Bagi yang sudah bisa mencatat, disiapkan. Bagi yang sudah bisa membaca, juga disiapkan Alkitabnya.
Nah, kalau anak-anak yang masih belum bisa membaca atau menulis, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan duduk manis. Nah, Om akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya tentang kelaparan akan firman Tuhan. Judulnya tentang kelaparan akan firman Tuhan. Nah, kelaparan akan firman Tuhan. Kita buka di Alkitabnya, disiapkan, kita buka kitab Amos, pasal 8, ayat 11 sampai 14. Om bacakan ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan lebar lesu, anak-anak darah yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan lebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Nah, anak-anak, di kitab Amos ayat 11 sampai 14, kelaparan terjadi kelaparan, tapi bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan minuman, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Kelaparan ini akan melanda dunia, tetapi juga akan melanda gereja Tuhan. Semua yang ada di dunia ini akan dilanda oleh kelaparan akan firman Tuhan. Nah, akibatnya apa kalau lapar? Akibatnya apa kalau lapar? Kita baca di Amos 8 ayat 10. Amos 8 ayat 10. Om bacakan. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Nah, di Amos 8 ayat 10, ini menuju tentang gereja Tuhan yang banyak memuji Tuhan, banyak menyanyi, luar biasa nyanyiannya. Tapi sayang, tidak ada firman, hanya menyanyi, tidak ibadatnya hanya menyanyi, memuji Tuhan, tetapi tidak mengutamakan firman Tuhan. Tidak menampilkan firman Tuhan dalam ibadahnya. Akibatnya apa? Akibat pertama adalah suatu waktu nyanyian dalam gereja Tuhan ini, nyanyian dalam gereja Tuhan, perayaan-perayaan ini akan menjadi apa? Ratapan, kepedihan, dan sengsara. Nyanyian dalam gereja Tuhan akan menjadi ratapan, kepedihan, dan sengsara. Gereja Tuhan benar-benar dalam keadaan yang pahit, getir, letih lesu, dan berbeban berat. Jadi anak-anak, akibat pertama adalah nyanyian dalam gereja Tuhan menjadi ratapan, kepedihan, sengsara. Anak gereja Tuhan menjadi pahit, getir, lesu, dan berbeban berat. Akibat yang kedua apa? Kita buka lagi kitab Amos. Amos 8 ayat 14. Amos 8 ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan lebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Mereka itu akan lebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Jadi akibat yang kedua apa? Kelaparan
akan firman Tuhan. Akibat yang kedua apa? Rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Artinya apa? Jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, enjoy dalam dosa, suka berbuat dosa, suka mencuri, suka berbohong kepada orang tua, suka bertengkar, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah, akibatnya apa kalau orang yang mau buat dosa? Anak-anak, kalau hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Akan masuk ke dalam lautan api belerang, neraka, binasa selama-lamanya. Jadi akibat yang kedua, rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, masuk neraka sampai binasa selama-lamanya. Nah, anak-anak, itulah akibat dari kelaparan akan firman Tuhan. Sekarang mungkin di gereja, mungkin saat ibadah tidak mau mendengarkan firman, hanya boleh menyanyi, lama-lama suka menyanyi, tapi saat mendengarkan firman, ngantuk. Atau dalam ibadah, tidak menampilkan firman, tidak ada firman. Seperti kita, anak-anak tahu, kalau kita makan kalau cuma menyanyi, hanya cuma satu ayat dalam kata tidak menampilkan firman, itu bagaikan apa? Makan cuma satu sendok. Makan cuma satu sendok. Apakah kenyang? Apakah kenyang anak-anak? Tidak. Akan kelaparan. Kalau kelaparan apa? Pasti lapar, tidak bisa bertumbuh, sampai mati. Itu akibat dari kelaparan. Nah, mati, binasa, dan selama-lamanya. Nah, bagaimana kita cara menghadapi kelaparan ini? Bagaimana kita cara menghadapi kelaparan akan firman Tuhan? Bagaimana? Kita belajar dari pengalaman kelaparan di zaman Yusuf. Anak-anak di sini pasti tahu cerita tentang Yusuf, kan? Itu ada di Perjanjian Lama. Di Kejadian 37 sampai 46. Ayo dibuka Alkitabnya di Kejadian 37, mulai dari 37, anak-anak bisa membaca Alkitabnya. Di situ tentang mengenai kisah tentang Yusuf. Nah, Om akan menceritakan sebentar tentang kisah Yusuf. Mungkin anak-anak yang kecil masih belum bisa baca, belum tahu siapa Yusuf. Om akan menceritakan. Nah, Om bacakan, Om kasih gambar aja ya. Di Kejadian 37, nah, di tanah Kanaan tinggallah Bapak Yakub, punya 12 anak laki-laki. Nah, anak yang ke-11 bernama siapa? Anak yang ke-11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Nah, 12. Yang anak yang ke-11 bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Di Kejadian 37. Nah, Bapak Yakub ini lebih mengasihi Yusuf. Kenapa? Karena, next gambarnya. Nah, Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf karena apa? Karena Yusuf merupakan anak yang lahir pada masa tuanya. Yusuf adalah anak yang baik, anak yang hidup benar, hidup suci, suka menggembalakan kambing domba ayahnya. Tergembala. Nah, sehingga apa? Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah maha indah. Next. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Berapa saudaranya? Saudara-saudara Yusuf merasa iri dan benci kepada Yusuf.
Nah, next. Yusuf pada suatu hari bermimpi bahwa berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi berkas gandumnya dan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, Yusuf bermimpi tentang berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Nah, ini nanti Om akan ceritakan artinya nanti. Nah, next. Semua masih di Kejadian 37 ya anak-anak. Yang anak-anak yang besar dibaca Alkitabnya, dicocokkan apakah benar ceritanya. Nah, pada suatu kali saudara-saudara Yusuf pergi mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Pada suatu kali saudara-saudara Yusuf pergi mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Nah, Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf, kamu coba pergi ke Sikem ya, ketemu dengan saudara-saudaramu. Nah, Yusuf ini tahu bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Pasti nanti akan diapa-apakan. Tetapi Yusuf ini taat dengar-dengaran. Nah, next gambarnya. Lalu Yusuf mencari saudara-saudaranya di dekat Sikem tetapi tidak menemukannya. Ada orang yang mengatakan bahwa saudara-saudaranya bukan di Sikem tetapi ada di Dotan. Lalu Yusuf pun bertemu saudara-saudaranya, menyusul saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Next gambarnya. Nah, benar seperti yang dipikirkan oleh Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang marah itu, yang membenci Yusuf itu, menangkap Yusuf dan mengambil jubah mainda itu dari Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur yang kering. Next gambarnya. Nah, saudara-saudara Yusuf nantinya akan mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan oleh binatang buas. Saudara-saudara Yusuf mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub yang mengasihinya menangis sedih bahwa dia telah kehilangan anaknya. Next gambarnya. Tetapi yang benarnya saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai apa? Sebagai budak. Saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Next. Nah, pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Nah, dari saudara-saudara Yusuf menjual ke pedagang Midian itu menjual kembali dengan untung kepada Potifar. Yaitu apa Potifar? Adalah kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Next gambarnya. Di Kejadian 39, kita lanjutkan di Kejadian 39. Anak-anak dibaca Alkitabnya di Kejadian 39. Nah, Tuhan di sini di Kejadian 39, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf tinggal di rumah Potifar dan bekerja di sana, tetapi Yusuf bekerja dengan rajin dan jujur. Dengan rajin dan jujur. Yusuf bekerja dengan manis sikapnya, elok parasnya. Next. Tetapi suatu hari istri Potifar melihat muka Yusuf yang
elok, yang sikapnya yang manis, membujuk Yusuf untuk berbuat jahat. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang benar, orang yang suci, yang jujur dan taat, waktu istri Potifar mengajaknya berbuat jahat, Yusuf menolaknya. Istri Potifar itu pun marah dan berbuat jahat kepada Yusuf. Istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Sehingga apa? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Next. Walaupun Yusuf dalam kesulitan, Yusuf tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan, yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah, kita lanjut baca di Kejadian 40. Nah, di dalam penjara itu, Yusuf bertemu dengan dua orang, yaitu juru minuman dan juru roti. Singkat cerita, Yusuf menolong dan mengartikan dari arti dari juru minuman. Juru minuman itu sehingga apa? Dilepaskan dari penjara dan dikembalikan ke jabatannya yang semula. Jadi Yusuf menolong dan mengartikan mimpi dari juru minuman, dan juru minuman itu pun dilepaskan dari penjara dan dikembalikan ke jabatannya yang semula. Nah, kita lanjut di Kejadian 41. Kejadian 41. Nah, pada suatu kali Raja Firaun yang berkuasa atas tanah Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Jadi mimpi pertama adalah Firaun melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Nah, 7 lembu 7 lembu kurus memakai 7 lembu gemuk. Lanjut, next. Nah, kemudian Raja Firaun, ini cuma bunga mimpi aja. Dia tidur lagi, coba tidur lagi. Nah, di mimpi kedua, Raja Firaun ini melihat apa? Bermimpi lagi. Melihat 7 bulir gandum kurus. Raja Firaun ini melihat 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Next. Nah, Raja Firaun sangat penasaran. Bingung, apa ya arti ini mimpi ini? Mengapa sampai 2 kali mimpi ini? Nah, pada pagi harinya Raja Firaun ini mengumpulkan semua orang ahli, semua orang pintar di seluruh tanah Mesir. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mengartikannya. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskannya mengenai arti mimpi itu kepada Raja Firaun. Next. Lalu pada Raja Firaun tetap kebingungan. Lalu tiba-tiba datanglah juru minuman. Juru minuman ini tiba-tiba ingat, oh iya, dulu kok kenapa aku lupa janjiku. Dulu saya ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Yusuf. Yusuf yang berada di penjara itu mengartikan mimpiku dan benar. Dan juru minuman ini memberitahu kepada Raja Firaun bahwa ada seorang Ibrani di penjara yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi raja. Apa yang diartikan itu benar, seperti yang dialami oleh juru minuman dan juru roti itu. Next. Lalu berikutnya datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun itu pun menceritakan tentang mimpinya. Next.
Nah, hanya dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Yusuf mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Maksudnya apa? 7 lembu dan gandum, 7 lembu atau 7 gandum yang gemuk itu, yang pertama kali muncul, 7 lembu dan gandum yang gemuk itu adalah sama dengan 7 tahun masa kelimpahan di Mesir. Next. Nah, kemudian Yusuf mengartikan mimpi selanjutnya. Arti mimpi selanjutnya bahwa sesudah masa 7 tahun kelimpahan itu bahwa akan datang 7 tahun kelaparan di Mesir. Tidak ada makanan di Mesir. Tadi kalau 7 gandum, 7 lembu yang gemuk itu menghati-hatikan dengan 7 tahun masa kelimpahan. Nah ini apa? 7 lembu, 7 gandum yang kurus itu artinya adalah 7 tahun masa kelaparan. Next. Yusuf berkata kepada Raja Firaun supaya mencari seorang yang bijaksana, yang penuh hikmat Allah, yang berakal budi untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Jadi selama masa 7 tahun kelimpahan yang pertama itu harus disimpan. Harus disimpan, gandumnya harus disimpan untuk persiapan 7 tahun masa kelaparan berikutnya yang akan datang. Next. Akhirnya Raja Firaun pun sadar dan senang bahwa karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah, penuh dengan hikmat. Next. Dan Raja Firaun ini memilih Yusuf. Tidak ada yang lebih berakal budi, tidak ada yang lebih bijaksana daripada engkau Yusuf. Raja Firaun ini memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Raja Firaun ini memilih Yusuf sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Next. Kemudian Yusuf bekerja dengan rajin, jujur, seperti yang pernah dilakukannya. Apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Lalu Yusuf bekerja mengumpulkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan. Di tahun kelimpahan selama masa 7 tahun ini. Yusuf membangun lumbung, Yusuf menyimpan gandum sebanyak-banyaknya. Next. Nah, agar ketika masa 7 tahun masa kelaparan itu datang melanda Mesir dan di seluruh negeri, di seluruh bumi ini, Yusuf masih dan di tanah Mesir masih mempunyai persediaan makanan. Nah, karena persediaan makanan itu berlimpah, pada masa 7 tahun kelaparan itu Yusuf pun membuka persediaan makanan itu dan menjualnya kepada orang lain. Nah, tetapi kelaparan itu melanda seluruh bumi, termasuk di mana? Di tanah Kanaan, tempat keluarganya Yusuf berada, di mana bapak Yakub berada dan 11 saudaranya yang lain berada. Di sana juga terjadi kelaparan yang dahsyat. Kelaparan yang dahsyat. Nah, bapak Yakub pada waktu itu sadar, wah, ini persediaan, dan berkata kepada saudara-saudara Yusuf, wah, persediaan makanan kita menipis. Tidak cukup untuk makan kita ini. Kita akan mati kalau kayak gini. Kita harus memberi makanan. Dan ada yang bilang kepada bapak Yakub bahwa di Mesir ada makanan,
ada gandum dan dijual. Nah, Bapak Yakub pun menyuruh 10 orang saudara Yusuf kecuali Benyamin, adik Yusuf, untuk memberi gandum di Mesir kepada Yusuf, penguasa tanah Mesir. Tetapi, Yusuf tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak dikenali oleh saudara-saudaranya. Saudara Yusuf memberi gandum dan membawanya pulang ke tanah Kanaan. Singkat cerita, gandum itu pun habis dan kelaparan semakin hebat di tanah Kanaan. Sehingga apa? Saudara-saudara Yusuf harus kembali dan memberi gandum untuk kedua kalinya. Dibaca di Kejadian 45 ayat 46, Kejadian 45 sampai 46, di situ diceritakan pada saat saudara-saudara Yusuf datang kedua kalinya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya bahwa hanya rencana Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, Yusuf bisa dijual ke Mesir dan menjadi penguasa Mesir untuk memelihara mereka pada saat masa kelaparan yang dahsyat selama 7 tahun ini. Saudara-saudara Yusuf pun menjemput Bapak Yakub untuk pindah ke Mesir, dan saudara-saudara Yusuf pun menyatu dengan Yusuf, dan Yusuf berkumpul kembali dengan keluarganya. Jadi, anak-anak sudah mengerti tentang masa kelaparan di zaman Yusuf, demikian juga masa kelaparan di akhir zaman. Nah, tadi diceritakan Bapak, 2 kali Firaun bermimpi. 2 kali Firaun bermimpi. Itu apa, menunjuk apa? Om bacakan di Kejadian 41 ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang dia diperlakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ayat 28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30, kemudian akan timbul 7 tahun 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Jadi 2 kali mimpi diulang-ulang. Jika firman diulang-ulang, jika mimpi diulang-ulang, mimpi ini menunjuk tentang firman nubuat. Jika firman nubuat diulang-ulang, maka untuk memberi kepastian, yang pertama apa maksudnya? Itu adalah untuk memberi kepastian iman pada kita, bahwa Allah akan segera melakukan apa yang akan difirmankannya. Untuk memberi kepastian kepada kita bahwa Allah akan segera melakukan apa yang difirmankannya. Yang kedua, untuk apa? Untuk memberi kita kesempatan kita untuk apa? Praktek firman. Untuk memberi kesempatan kita supaya praktek firman. Sehingga kita jauh dari hukuman Tuhan, jauh dari kelaparan itu. Kita bisa disucikan
diubahkan sampai terangkat di awan-awan yang permai. Nah, anak-anak tadi sudah tahu kan cerita tentang Yusuf, bahwa Yusuf adalah anak Yakub di masa tua. Anak Yakub di masa tuanya. Ini menunjuk tentang apa? Gereja akhir. Anak akhir, gereja akhir zaman dengan kabar mempelai. Nah, kita baca lagi di Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Dibuka. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ayat 10, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat, serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Jadi, anak-anak, jalan keluar menghadapi kelaparan akan firman Tuhan, ya seperti Yusuf. Yusuf apa? Mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk apa? Mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Gandum ini maksudnya apa? Firman Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Firman yang dibukakan rahasianya. Jadi jalan keluarnya adalah cuma satu. Mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya di masa kelimpahan ini. Karena akan datang masa-masa kelaparan. Akan firman Tuhan. Tadi juga, coba dibaca. Kejadian 37 ayat 7. Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang diradang mengikat bekas-bekas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Nah, ini berkas gandum adalah berkas gandum Yusuf. Berkas gandum Yusuf ini apa? Tegak. Dan gandum saudara-saudaranya tunduk. Artinya apa? Semua pemberitaan firman Allah yang Tuhan percayakan pada seorang gembala akan meningkat kepada kabar mempelai. Dengan adanya berkas gandum Yusuf, maka Yusuf ini bisa menjadi Perdana Menteri. Artinya apa? Kabar mempelai sanggup memberikan kemuliaan. Dari yang tadi yang di penjara, pertama masuk dalam sumur, dijual sebagai budak, sampai masuk ke dalam penjara, bisa menjadi penguasa atas tanah Mesir. Jadi kabar mempelai sanggup memberikan kemuliaan sampai menjadi penguasa tanah Mesir. Nah, anak-anak, jalan keluar menghadapi kelaparan itu artinya apa ya? Kita harus hidup dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Jalan keluar menghadapi kelaparan itu artinya apa? Kita harus hidup dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Mengumpulkan gandum, mengumpulkan sebanyak-banyaknya firman, cara double. Nah, 2 kali, tadi anak-anak membaca, 2 kali saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. 2 kali saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Pertama kali memberi gandum, tidak lama kemudian habis lagi, dan tetap lapar. Tetap lapar. Kita baca di Kejadian 42 ayat 1. Kejadian 42 ayat 1. Kejadian 42 ayat 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Nah, Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf pergi pertama kali untuk memberi gandum. Tapi kenyataannya habis dan lapar lagi. Artinya apa? Ini mendengarkan firman, pertama kali itu, mendengarkan firman mengumpulkan gandum hanya untuk pertolongan jasmani. Hanya untuk mendapatkan pertolongan jasmani, tidak kelaparan, pemeliharaan jasmani. Maka
akhirnya pasti tetap akan masuk kembali ke dalam kelaparan. Kelaparan rohani, kelaparan akan firman Tuhan, kelaparan akan gandum. Tapi, pertama memberi. Tapi yang ada yang kedua kali, saudara-saudara Yusuf memberi. Kita baca di Kejadian 43 ayat 1 sampai 2. Kejadian 43 ayat 1 dan 2. Nah, Kejadian 43 ayat 1. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula memberi sedikit bahan makanan untuk kita. Nah, ini merupakan kedatangan saudara-saudara Yusuf yang kedua kali untuk membeli gandum. Nah, tetapi yang kedua kali ini, yang kedouble ini, saudara-saudara Yusuf bisa menyatu dengan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf bisa menyatu dengan Yusuf. Tidak akan kelaparan lagi. Tidak akan habis gandumnya. Artinya apa? Kita mencari firman pengajaran yang benar. Kita mencari firman pengajaran yang benar sampai mengalami penyucian. Kita mencari firman pengajaran benar sampai mengalami penyucian dan pembaharuan hidup terus-menerus. Kita mencari firman pengajaran yang benar sampai mengalami penyucian dan pembaharuan hidup terus-menerus sampai masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ulangi ya. Tadi yang pertama, saudara Yusuf memberi gandum pertama kali untuk mengatasi kelaparan. Tetapi habis lagi. Kalau mendengarkan firman hanya untuk menyelesaikan perkara-perkara jasmani, pertolongan jasmani, hanya menyelesaikan kelaparan, akhirnya juga akan masuk ke dalam kelaparan lagi, kelaparan rohani. Tapi saudara-saudara Yusuf memberi gandum yang kedua kali, maka hasilnya beda. Saudara-saudara Yusuf bisa menyatu dengan Yusuf. Kita bisa mendengar dan dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar, kita bisa mencari firman pengajaran yang benar, sampai disucikan, disempurnakan, sampai masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kita bisa menempatkan Yesus sebagai kepala, kita bisa menempatkan Yesus kepala, maka Tuhan juga memperhatikan, mempedulikan, bergumul bersama kita. Tuhan mengulurkan tangan kasih karunia-Nya kepada kita. Hasilnya, Tuhan mengulurkan tangan kasih karunia-Nya kepada kita. Hasilnya, Tuhan mengulurkan tangan kasih karunia-Nya kepada kita. Hasilnya, yang pertama, keselamatan. Dibaca. Yang hasilnya yang pertama, keselamatan. Dibaca Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang pertama adalah keselamatan. Tangan kasih karunia Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kita yang tidak berdaya di tengah kesulitan dunia ini. Yang pertama keselamatan, tangan kasih karunia Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kita yang tidak berdaya di tengah kesulitan dunia ini. Yang kedua apa? Yang pertama adalah keselamatan, tangan kasih karunia sanggup memelihara dan melindungi kita yang tidak berdaya di tengah kesulitan ini. Yang kedua apa? Keberhasilan. Tadi, apapun yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua adalah keberhasilan. Sekalipun kita terbatas dalam penjara misalkan, anak-anak mungkin dalam kesulitan, dalam masalah, dalam keadaan yang terbatas seperti dalam penjara. Tapi percaya, seperti kisah Yusuf itu, jika kita mengumpulkan gandum, jika kita hidup benar, suci,
jujur, taat, dengar-dengar kepada firman Tuhan, maka tangan kemurahan Tuhan yang kedua adalah tangan kemurahan Tuhan yang besar, membuat segala sesuatu berhasil pada waktunya. Membuat segala sesuatu berhasil pada waktunya. Membuat segala sesuatu berhasil pada waktunya dan indah pada waktunya. Membuat segala sesuatu berhasil dan indah pada waktunya. Seperti tadi cerita, Yusuf dari dalam penjara bisa menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yang terakhir, hasil yang ketiga adalah, yang pertama keselamatan, yang kedua keberhasilan, yang ketiga adalah kesucian sampai kesempurnaan. Jadi, ayat yang terakhir kita akan baca. Ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Jadi yang ketiga adalah tangan kasih karunia Tuhan, firman pengajaran yang benar, sanggup, tangan kasih karunia Tuhan, sanggup untuk menyucikan dan mengubahkan kehidupan kita sampai satu waktu sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya di awan-awan yang kedua kali, di awan-awan yang permai. Tangan kasih karunia Tuhan semampu untuk menyucikan dan mengubahkan kita sampai suatu waktu sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya yang kedua kali di awan-awan permai. Tangan kasih karunia Tuhan mampu menyucikan, mengubahkan kita sampai suatu waktu sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya di awan-awan yang permai. Jadi anak-anak, untuk menghadapi kelaparan akan firman Tuhan, kelaparan akan firman Tuhan, di mana ada perkabungan, ada ratapan, akibatnya ada ratapan, lebah dan tidak bangkit-bangkit lagi, hidup dalam dosa sampai binasa. Jalan keluarnya apa? Seperti Yusuf adalah mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, double. Supaya apa hasilnya? Satu, bisa selamat. Yang kedua, bisa berhasil. Yang ketiga, kesucian sampai kesempurnaan. Sampai bisa masuk kerajaan surga yang kekal. Masuk Yerusalem baru, bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awannya permai. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama bangkit berdiri. Alkitabnya ditaruh dulu. Buku catatannya ditaruh, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Om akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami bisa mengerti, percaya akan firman-Mu, sampai bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa mengumpulkan gandum firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Kami bisa mengerti, percaya, yakin, sampai bisa mempraktekkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati anak-anak yang hari ini tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit. Tuhan, sembuhkan yang meninggalkan ibadah pelayanan, yang malas.
Tuhan tolong, Tuhan tarik kembali. Tuhan terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami di sekolah maupun di gereja, Bapak Gembala kami, Tuhan kiranya berkati baik jasmani dan rohani. Tuhan selamatkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan sucikan. Tuhan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati.